Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, indonesiapersada.id, organisasi yang mewadahi lembaga penyiar publik lokal, radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia, bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah. indonesiapersada.id untuk menyiarkan baik. Selamat pagi, salam Pancasila. Salam Pancasila. Senang sekali saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama rekan saya Cok Kris dari RPKD FM Denpasar. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih untuk Kementerian Dalam Negeri, Yayasan Bentang Merah Putih. Iya, ada Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, ada tanda seru juga. indonesiapersada.id Heartline Networking. Kemudian ada Nasionalis Radikal. RPKD FM tentunya ya Cok, di mana sekarang Cok berada, dan juga satu hatinya kita semua. Pagi hari ini kita masih berbau seru-seruan efek dari terakhir kemarin ya. Ini satu kota yang bisa dikatakan atau provinsi yang bisa dikatakan lagi hip nih, lagi trending topik nih Kak pagi hari ini juga, yaitu Mandalika untuk Indonesia. Siapa bintang tamu kita Kak? Oke, untuk bintang tamu kita, jadi ada Bapak Bupati Lombok, Haji Faisan Khalid, kemudian ada Bapak Bupati Magetan juga, Bapak Dr. DRS Suprawoto, SHMSI. Kita bakal mengulik nih ya Mbak ya. Ya, dan mohon perhatian semuanya, kita akan bersama-sama nanti dengan Lombok Barat 30 menit mendatang, karena beliau saat ini masih mengudara ya, sebentar lagi begitu mendarat akan join bersama dengan kita. Nah, berbicara Mandalika, dirimu nonton nggak atau memantau nggak kegiatan-kegiatan yang ada? Ya, sempat memantau sih. Dan yang trending topik itu malah yang saya tahu adalah pawang hujannya. Itu keahliannya orang Indonesia, tidak ada di negara lain pastinya. Kayaknya itu aja ya, ada yang Mbak yang pawang hujannya itu yang bisa mengelola cuaca tentunya ya, dari hujan deras hingga akhirnya ya mungkin sedikit gerimis atau malah berhenti sama sekali hingga akhirnya MotoGP itu dapat terlaksana dengan baik. Salut saya benar-benar. Tapi kita tidak akan berbicara tentang pawang hujan, karena pawang hujan itu adalah salah satu kultur adat yang ada di negara Indonesia. Salah satunya, begitu banyak budaya dan adat. Berbicara budaya dan adat, sebetulnya Lombok ini juga salah satu tempat destinasi pariwisata yang luar biasa keren. Nah, belakangan nih di dalam tahun 2021-2022 itu dijadikan tempat destinasi untuk olahraga. Nah, seru nih Kak. Kawasan ekonomi khusus kayaknya itu Mbak, ya, dari tahun 2014 ya. Untuk iya, betul. Tapi 2021-2022 ini memang internasional sudah membuat suatu kegiatan untuk olahraga. Berbicara olahraga memang kita tidak boleh lepas ya, karena kita harus sehat jasmani dan rohani kita juga ya. Jadi memang harus olahraga, dan ini merupakan satu tagline yang luar biasa buat saya, karena Lombok ditetapkan menjadi tempat untuk wisata olahraga. Walaupun sebetulnya tempat-tempat lain juga bisa loh wisata olahraga. Nah, itu deh yang saya pengen tahu tuh, kenapa mesti Lombok yang dipilih. Tapi bersama kita masih menunggu nih Pak Bupati Lombok Barat dan juga Diskominfo Lombok Barat. Sepertinya belum bergabung dengan kami, walaupun layarnya sudah ada, tapi bapaknya belum sampai rupanya. Jadi kita nggak apa-apa, kita cicat dulu. Kemarin ada yang diunggulin nggak di permainan MotoGP? Kalau saya suka sih Marquez. Suka Marqueznya. Tapi ada beberapa pemotor juga yang jatuh sih Mbak ya. Sebenarnya pengen tuh datang ke sana, tapi berpikir baliknya itu gimana ya. Dapat pesawat nggak pas baliknya itu? Walaupun misalnya kita kalau di Bali nih khususnya lewat Pelabuhan Padang Bayi itu 4 jam baru sampai Lombok. Jadi pas baliknya itu 4 jamnya lagi itu yang kita khawatirin. Soalnya pengen banget sih datang ke sana Mbak. Itu ya. Padahal dari Bali ke Lombok cukup dekat ya. Betul. Kalau bukannya ada ini ya, selain pesawat juga ada lewat laut sebetulnya kan? Nah, itu dah yang lewat Pelabuhan Padang Bayi itu kalau lewat kapal feri kita 4 jam. Tapi ada sih yang lewat speedboat kira-kira 2 jam. Tapi saya agak ngeri-ngeri sedap sedikit. Takut laut kah? Yang aman. Kalau lewat speedboat itu 2 jam. Kalau lewat kapal laut itu 4 jam. Nah, jadi kalau lewat pesawat semuanya 15 menit aja udah sampai.
Itu. Kasihan. Tapi kan kita tetap bisa mengikuti kegiatan ini di layar TV ya. Dan berita-berita juga begitu hebatnya. Sehingga sebetulnya bersamaan dengan ini, kita juga ada olahraga yang lagi bertanding. Tahu nggak, Cek? Ayo, apa kira-kira, Cok? Saya belum tahu nih, Mbak. Saya ketinggalan info. Kira-kira apa nih? Oke, kemarin itu ada pertandingan bulu tangkis. Sebentar ya. Ini kebetulan kemarin saat yang bersamaan juga kita memang bersamaan itu ada pertandingan untuk double. Oh, Sebentar ya. Dan dimenangkan apa ini? ini memang live streaming ya. Jadi tidak di seperti kayak semua di mana-mana ada ya. Jadi bulu tangkis All England kita langsung juara first di bout di All England. Jadi selamat juga untuk pemain bulu tangkis kita. Walaupun tidak terdengar seperti Mandalika, tetapi you are doing great, membawa nama Indonesia seperti biasa ya. Keren abis. Olahraga apa yang kamu suka, Cok? Kalau saya sih dari SMA tuh sukanya basket, Mbak Il. Jadi hobi banget sama yang namanya basket. Jadi dari dulu sampai kuliah, sampai tamat pun sukanya basket gitu. Sampai sekarang masih bermain basket? Sekarang enggak. Karena terkait dengan bobot yang sudah berbeda, jadi sudah tidak lincah lagi. Kalau nggak salah di Bali ada 2 grup basket yang cukup besar dan terkenal kan? Benar. Itu dulu teman-teman saya SMP yang cok yang 6 orang itu. Jadi mereka satu keluarga, 6 orang tinggi-tinggi itu. Jadi masih itu sih teman SMP, teman SMU juga. Mereka pebasket yang memang tangguh banget. Dan cuman mereka aja yang saya kesalin itu SMP itu kan harus pakai sepatu hitam nih. Jadi cuman mereka aja yang boleh pakai sepatu putih. Karena nggak ada ukurannya di sepatu itu. Coba diskriminasi nggak sih? Nggak lah, kasihan kalau dipaksain. Nah, berbalik berbicara Mandalika ya, kemarin juga Bapak Presiden hadir di sana, merupakan satu kehormatan ya, berarti kegiatan ini didukung penuh oleh pemerintah pusat. Dan kita lihat juga pembukaannya arakan-arakan ini di Jakarta begitu heboh dan pokoknya luar biasa seru gitu ya. Pasti Cok memperhatikan juga dong di layar kaca ya. Saya ngeliat sih gimana mereka menyambut para pembalap-pembalap itu saat mereka tiba. Kemudian ada pementasan lokal daerah juga ya, yang berasal dari pemerintah Lombok sendiri beserta jajarannya. Jadi benar-benar mengutamakan kearifan lokal yang ada di daerah itu untuk mensupport event internasional yang saya tumben sih melihatnya ya kalau di layar kaca itu melihat MotoGP itu di Indonesia, meskipun mungkin di tahun-tahun yang lalu pernah di tempat lain seperti Jakarta tentunya Mbak ya. Kalau menurut Kak Yo nih apa sih yang menarik dari MotoGP kemarin itu Kak Yo? Ya, menarik menurut saya lebih kepada menyatakan kalau Indonesia itu sudah aman. Ya, sudah kembali bangkit dari pandemik menjadi endemik, di mana juga sekarang di Bali pun sudah menjadi visa on arrival ya, dan berharap ini juga membawa angin segar buat kita semua, khususnya warga Bali yang pariwisata adalah kunci utama untuk hidup gitu ya, bisa kembali hidup lagi. Dan dengan adanya arakan di Jakarta, Pak Jokowi beserta jajaran kementerian terlibat di dalamnya, ini merupakan satu tanda kepada dunia kalau Indonesia sudah aman dan sudah menjadi tempat yang kembali untuk dikembalikan ramai lagi gitu dengan wisata-wisatanya, dengan budayanya. Dan ini sesuatu yang gebrakan luar biasa sih. Di negara-negara lain masih belum sampai arakan seperti itu, dan kita terlihat memang sekarang sudah menjadi endemik ya kalau diperhatiin dari 10. Iya. Tapi bersyukur juga kita sudah divaksin sampai booster 3 ya Kak Yo ya. Jadi kita ada yang udah 4 dan 5 bahkan saya tahu beberapa orang ya. Jadi memang tidak boleh artinya juga lengah ya Cok ya, tetap menjadi protokol kesehatan, karena apalagi yang sudah ada umur, komorbid, ini sangat harus dijaga. Protokol tetap harus dilakukan. Jadi anak-anak muda pun harus memperhatikan orang tua di rumah, jangan merasa sehat walafiat terus tidak pakai
sarung tangan, tidak pakai masker, tidak mau cuci tangan bahkan gitu ya. Nah ini kalau sudah lalai lagi nanti yang rugi kembali nih bangsa Indonesia. Gitu sih menurut saya, Cok. Aduh, kangen nih, pengen ngobrol banget nih dengan Pak Bupati Lombok Barat, pengen tanya-tanya tentang seputar kegiatan mereka pada saat Lombok ini menjadi pusat perhatian dunia loh. Penasaran banget nih. Iya, saya dengar juga hotel-hotelnya sudah full book itu jauh-jauh hari gitu kan. Iya, sudah dipesan. Dan saya juga pengen tahu nih infrastruktur apa saja sih yang sudah disiapkan terkait dengan acara MotoGP ini. Karena infrastruktur kan juga salah satunya hal yang utama juga kan Kak Yo untuk mendukung, mensupport dari kegiatan MotoGP yang kemarin dilaksanakan. Saya beberapa kali sih pernah ke Lombok. Jadi sempat wisata juga, mengunjungi keluarga juga. Tapi sebelum pelaksanaan MotoGP ini sama sekali belum. Jadi penasaran pengen tahu seperti apa gitu. Tempat MotoGP-nya sendiri itu kalau dilihat dari medsos kayak menarik banget ya. Jadi selain lapangan tempat MotoGP-nya ada kawasan laut juga, kemudian kearifan lokal. Jadi masih banyak ada sapi-sapi gitu. Yang ada di sana. Jadi artinya walaupun ada event internasional tidak memutus atau tidak memperbolehkan hal-hal lokal yang ada di sana. Jadi nggak private banget gitu menurut saya Kak Yung. Iya, betul sekali. Memang beruntung saya bisa berada di sana sebelum kegiatan. Jadi waktu itu pernah ada tugas kami ke sana melihat perkembangan infrastrukturnya, melihat perkembangan pembuatan lahan untuk MotoGP sendiri gitu ya. Yang terkagum-kagum adalah cuacanya yang panas. Dan bahkan ada beberapa teman saya posting bilang ini, jangan lupa bawa sunblock. Bahkan Pak Menteri sendiri, Pak Menteri Erick Thohir sampai bikin TikTok khusus mengingatkan bawa sunblock gitu ya. Karena sebegitu sengatnya matahari, ini kayaknya ngalahin panasnya Bali ya. Bali kan udah cukup panas dengan laut dan mataharinya. Ternyata Lombok lebih panas lagi. Ini luar biasa sih. Jadi memang satu inovasi mungkin kalau dari orang-orang Eropa sana yang biasanya dingin-dingin susah dapat matahari, ini ke Indonesia ini surga. Jadi bisa sunbath gitu ya. Iya, surga langsung bertatapan dengan matahari sinarnya. Itu sih. Aduh, ini hotline sekalian mohon maaf ya, kami masih menunggu dari Bapak Bupati Lombok Barat. Sementara Pak Diskominfo Lombok Barat memang masih dalam perjalanan di udara, akan mendarat di pukul 30 menit mendatang, 20 menit lagi berarti. Nanti kita akan bersama-sama ngobrol. Tapi jangan takut, kita akan terus membahas tentang Mandalika. Berbicara Mandalika, tadi kan Cok bilang pernah ke sana sebelum event, udah lama. Emang tuh tahun berapa? 2019 deh, sebelum COVID. Kan masih belum boleh tuh kemarin. Jadi sebelum COVID sempat ke sana, itu namanya Tirta Yatra kalau kita di Bali itu. Jadi mengunjungi pura-pura untuk sembahyang. Mungkin secara nasionalnya ziarah lah ya seperti itu. Jadi kita keliling di beberapa pura yang ada di Lombok, karena di Lombok juga ada pura banyak, Mbak. Termasuk juga itu pura itu kan juga jadi tempat wisatanya. Jadi kita merasa adem banget gitu. Jadi bisa mandi juga, mandi dengan air suci dari tirta atau pancuran yang ada di pura tersebut. Kalau waktu itu sih situasinya karena sebelum COVID ya masih ramai. Wisatawannya juga ramai, kemudian bandara juga, objek-objek wisata juga. Jadi sudah hampir seperti Bali lah, Mbak. Oh, sudah hampir ya seperti Bali. Oke. Kita berharap memang tidak hanya Bali, Lombok, tetapi juga daerah-daerah lain yang Indonesia tuh kaya banget dengan wisatanya, dengan alamnya, budayanya. Nah, bersama kita sudah hadir nih Bapak Bupati Lombok Barat. Kayaknya begitu duduk langsung ditanyain banyak banyak hal nih tentang Lombok. Ayo siapa duluan yang mau bertanya? Ya, Pak. Kita udah penasaran banget nih Pak. Kita pengen banyak bertanya ya, soalnya apakah memang terutama untuk evaluasi sih, bagaimana ini kan bisa dikatakan bukan tempat pertama kali untuk wisata olahraga internasional. Karena kemarin tahun lalu sempat ada Superbike
Juga ke depan juga ada Rinjani 1000 kalau nggak salah gitu ya. Nah ini juga kita pengen lihat sama-sama ya persiapan-persiapan apa untuk evaluasi apa yang sudah didapatkan dari Mandalika sehingga memperbaiki untuk event-event berikutnya. Terutama mungkin untuk SDM-nya ya, sumber daya manusianya. Bagaimana apakah tempat Lombok ini sudah siap? Kalau berbicara internasional, tentu banyak hal yang taraf-tarafnya juga harus di-upgrade, misalnya skill, keterampilan dalam berbahasa, keterampilan dalam hospitality, gitu ya, keramah tamahan. Indonesia kan terkenal sekali dengan ramah tamahnya ya. Apakah ramah tamah ini juga mencakup untuk kita di Mandalika khususnya atau di Lombok, gitu ya? Banyak kan pertanyaannya kan, kayaknya kita bacain aja udah selesai nih. Udah semua pertanyaan itu Kak Yo. Ya, jadi udah habis ini selesai tinggal dijawab, kita udah diem. Ya. Aduh, ini apakah sudah bergabung belum rupanya bersama kita? Nggak apa-apa Kak. Oke, di Lombok Cok punya saudara memang asal dari Lombok juga, ada turunannya? Aslinya sih dari Bali, tapi tinggalnya di Lombok. Karena banyak dulu kan ceritanya nih sejarahnya. Jadi kerajaan Karangasem yang ada di Bali Timur itu sempat juga ada di kawasan Lombok. Jadi oleh karena itu kenapa orang Bali itu juga banyak tinggal di Lombok gitu. Bukan hanya karena mereka bekerja, tapi sempat juga terjadi invasi ke sana ke daerah Lombok. Jadi di situ juga ada pura-puranya, orang Bali juga banyak, bahkan ada satu kampung yang orang Bali semua, dan pemerintah di situ juga saya berterima kasih sekali mensupport keberadaan warga kami yang warga Bali yang ada di Lombok yang sudah menjadi warga Lombok sendiri gitu, Kak Yo. Oh, menarik sekali. Kesan apa yang diterima oleh Cok sendiri tentang Lombok secara khusus ya? Kalau saya sih sebenarnya sejak kecil, sejak saya kelas 4 SD itu sering ke Lombok. Karena papa saya itu sempat sekolah STPDN. STPDN itu dulu ada di Lombok. Jadi beliau sekolah STPDN di Lombok selama 4 tahun. Jadi setiap liburan sekolah bulan Juni Juli itu saya pasti ke Lombok. Makanya saya sedikit tidaknya dibesarkan di Lombok sedikit ya. Jadi setiap liburan pasti ke sana. Terus belajar naik sepeda di situ, belajar kulinernya yang taliwang, terus bacing kangkungnya, itu semua di Lombok. Jadi senang banget sebenarnya ada di tempat tersebut karena kita ngerasa kayak ada di kampung kita sendiri gitu, Kak Iyo. Oke. Jadi yang paling diingat apa dari Lombok selain makanannya? Mungkin ada satu hal yang memang berbekas dan sampai sekarang menjadi satu kenangan terindah. Makanannya sampai sekarang makanannya lupa. Taliwangnya dan pecing kangkung beberuk juga, jadi itu selalu terngiang-ngiang dan sampai sekarang saya tetap suka gitu karena di Bali juga kan ada banyak gitu taliwangnya, tapi tidak seenak di kampung aslinya, di kampung Taliwang gitu, karena ada memang beda ya. Beda bumbunya yang jelas beda Kak Yu. Ayamnya juga itu kan ayamnya ayam kampung ya. Jadi bumbunya itu nggak bisa dijipak gitu, kecuali orang Lombok sendiri yang bikin taliwang sendiri di sini itu baru agak sedikit mirip, tapi tetap aja beda. Ini ngomong siang-siang makan udah jadi lapar dulu kan ini. Itu yang bikin saya tuh selalu terngiang-ngiang kalau sudah orang ngomongin taliwang, waduh bisa netes. Karena memang enak banget. Kak Yo pernah nggak ayam taliwang tuh? Oh iya. Waktu kayaknya kalau kita ke satu daerah tidak mencari kekhasan dari daerah itu, kita belum bisa dibilang kita sudah di situ gitu kan. Jadi memang begitu kita nyampe waktu itu kita makan di taliwang, bahkan pulangnya pun ada temen tuh sampai bawa satu karton gitu isinya ayam taliwang yang saya nggak ngerti sekarang udah hebat ya bisa dibawa pulang makanannya ke Jakarta gitu. Jadi saya bilang banyak banget ya kan buat bagi-bagi gitu. Wah saya seneng banget tuh dengernya tuh buat bagi-bagi. Tahunya juga Mbak, tahu Lombok itu emang beda rasanya juga beda. Tahu Lombok, kemudian terasi Lombok itu beda banget. Jadi dijamin itu nomor 1 kayak kecap ya, nomor 1 di Indonesia terasinya. Kemudian kangkungnya, coba perhatikan kalau kangkung daerah lain tuh pasti beda. Kalau kangkung di Lombok itu agak sedikit keriting,
daunnya, tapi gemuk-gemuk dan kalau kita rebus itu pasti lembut banget. Beda sama kangkung lain. Coba deh, Kak Iyo, kalau sesekali nanti mungkin belanja kangkung Lombok, saya pernah ke pasarnya ya, pasarnya di Praia. Jadi memang beda banget gitu dan murah-murah. Nah itu lagi yang spesial itu berbagai jenis makanan itu di Lombok itu masih murah. Jadi kayaknya apa-apa kita pengen beli gitu. Pakai oleh-oleh. Kalap. Oke. Cok ternyata sudah bergabung dengan kita saat ini Bapak Dr. Randes, Dr. Prawoto SH MSI ya, Bapak Bupati Magetan. Rupanya beliau sudah bergabung dengan kita. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Masih di mute. Masih di mute, Pak Bupati. Maaf. Ya. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar? Iya, ini baru mendarat di Suta ini. Saya dari Mataram. Mataram harus berputar-putar, nggak bisa langsung ke Surabaya, tapi harus ke Jakarta dulu, pindah pesawat balik lagi Surabaya. Saking banyaknya ya, penerbangan penuh. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu bersama-sama untuk Nasional ISMI berbicara untuk Mandalika untuk Indonesia. Namun izin sebelumnya karena kekhasan dari Nasional ISMI semua narasumbernya dipanggil kakak. Izin ya, boleh nggak panggil kakak nih? Ya, silakan ya. Mungkin ingin bertanya langsung. Iya. Ya, silakan Cok. Bisa katanya dipanggil kakak sama Bapak. Bisa katanya. Silakan Kak bertanya. Ya, kita ke Pak Bupati Magetan dulu. Iya. Selamat datang di Lombok Bapak. Ya. Sudah. Jadi mohon maaf kami ganggu waktunya. Saya memang agak sedikit penasaran nih terkait dengan keberadaan pembalap Indonesia yang satu-satunya itu dari Magetan itu loh Pak. Karena masih muda banget ya. Umurnya baru 17 tahun. Itu saya penasaran banget itu gimana sih Pak? Mungkin Bapak bisa sedikit menyampaikan informasi tentang pembalap yang bernama Mario Sulio Aji ini yang saya rasa sangat spesial. Silakan Bapak. Ya. Jadi perlu diketahui dan saya sampaikan pada pendengar bahwa Mario ini bapaknya adalah memang pembalap ya. Jadi bapaknya memang pembalap. Terus kemudian sejak TK besar itu sudah dianukan sebagai pembalap gitu. Sudah dilatih bapaknya, ya sudah dilatih sebagai pembalap gitu. Jadi memang anaknya juga punya passion ke arah sana gitu. Sehingga ekosistem yang dibangun itu sudah klop begitu ya, sudah klop gitu. Kemudian beruntung Magetan lahir anak-anak seperti Mario ya, seperti Mario ini kita beruntung begitu. Ya, baik. Kalau selanjutnya Bapak, kalau memang dia sudah punya talenta tersendiri, apalagi masih muda nih Pak, ada nggak artinya kayak modalnya support dari pemerintah terkait dengan prestasinya Mario ini? Jadi saya dengar ada sebanyak sekian negara yang bakal dikunjungi sama Mario ini. Iya, kebetulan macam beasiswa atau mungkin kebijakan apa untuk Mario? Ya, kebetulan Mario ini adalah aset kita, sekolah dipermudah. Ini dua. Punya saya. Mohon maaf Pak ya, ini saya baru di gate di pemeriksaan potong sebentar ya. Iya, silakan. Nggak apa-apa. Ya, kita akan berbicara tentang Magetan yang menjadi salah satu anak bangsa juga nih. Sebetulnya Indonesia ini kaya sekali dengan pemuda-pemudinya yang punya talenta ya. Cok, kalau kita lihat ya, tidak hanya di bulu tangkis, tidak hanya di motor gitu ya, tetapi juga banyak dalam hal seni budaya lainnya. Memang merupakan satu kebanggaan nih buat Magetan secara khusus, ditonton dunia loh, bukan lagi nasional, tetapi dunia yang ada di secara keseluruhan, sehingga memang bisa
menjadi contoh. Harapannya sebetulnya talenta-talenta ini tidak hanya dipeluk oleh pemerintah, tetapi juga menjadi influence atau menjadi kekuatan magnet untuk pemuda-pemuda lain bergerak menjadi hal-hal yang positif ya, Cok ya. Ya, jadi semangat buat pemuda lainnya juga untuk berprestasi gitu, untuk menunjukkan bakat-bakatnya. Karena zaman sekarang itu nggak ada lagi orang tua yang mengharuskan, oh kamu mesti kuliah gini, kamu mesti ikut mama jadi seniman atau jadi apa. Jadi mereka sudah free banget gitu menunjukkan bakat-bakatnya gitu Kak Yo ya. Jadi sebagai orang tua tinggal memfasilitasi aja. Dan memang fasilitas orang tua juga harus didukung oleh fasilitas masyarakat setempat. Ya masyarakat, terus pemerintah, karena bagaimanapun rasa percaya diri itu akan terus terbentuk dan terbangun apabila terus dikasih pupuk kayak pohon sih. Begitu pohon itu bisa berbuah dengan baik pada saat pupuk-pupuknya juga bisa bagus di dalam. Tidak hanya Magetan, akan kita lahir Magetan-Magetan lain atau Mario-Mario lain di tempat-tempat lain yang bisa membawa nama harum Indonesia ya, Cok ya. Iya, betul Kak Yo. Oke, untuk yang lain mungkin Kak Yo kan ada tuh beberapa anak muda kreatif, nggak cuma di bidang olahraga. Salah satunya mungkin dalam bidang karya tulis atau karya ilmiah yang sudah sampai internasional. Bahkan produk-produknya ini diminati sama beberapa perusahaan gitu. Nah, menurut Kak Yo ini takutnya sih ya, mereka kan misalnya dikasih beasiswa gitu, boleh kuliah di luar negeri gratis. Nah, bahaya takutnya setelah berhasil tuh diambil orang lain. Buat kita sendiri di Indonesia jadinya kurang gitu, karena sudah enak mungkin digaji dengan gaji yang besar, jadi lupa pulang kampung gitu. Kak Yo, mana? Ya, kalau berbicara seperti itu, hidup adalah pilihan, ya kan. Pada saat kita membawa nama Indonesia di tempat lain, di negara orang lain, baik itu dalam belajar, bekerja, tentu biar bagaimanapun begitu ditanya kamu dari mana, mereka akan menjawabnya Indonesia. Nah, ini adalah satu tanda bagaimana kita sebetulnya tidak bisa memilih. Kita mau lahir di mana, dibesarkan di mana. Apakah salah dia bekerja di luar negeri gitu? Buat saya sih, buat saya pribadi tidak salah, selama dia bisa membawa nama baik Indonesia. Tetapi juga perlu diingat banyak sekali loh tokoh-tokoh yang sudah tinggi gitu ya jabatannya, bahkan sudah dapat fasilitas yang luar biasa, tetap kembali pada akhirnya ke bumi pertiwi. Contohnya mungkin nggak usah jauh-jauh, almarhum Bapak Presiden kita B.J. Habibie. Kurang apa gitu di negara sana? Kurang apa rasa hormat orang-orang di sana juga dibandingkan orang Indonesia misalnya. Tetapi dia tetap ingat tanah lahirnya adalah di Indonesia. Nah, proses pulangnya memang berbeda-beda setiap orang. Proses pulangnya berbeda-beda caranya. Misalnya salah satu lagi contoh Ibu Sri Mulyani. Kurang apa juga beliau jabatannya, posisi yang menyenangkan gitu ya, tidak hanya di kantor tetapi di daerah dia tinggal. Nah, itu juga tidak merupakan lalu dia lupa tanah pertiwinya dia dilahirkan. Pada saat dia memang sudah waktunya kembali, toh dia kembali dan sekarang dia berkarya dan membantu pembangunan Indonesia yang cukup berjalan dengan baik sampai hari ini ya, bahkan dengan statement-nya, dengan kinerja yang baik itu bisa menembus angka-angka yang signifikan lah. Dan ini baru contoh-contoh. Juga banyak loh yang tidak punya nama kembali ke Indonesia sebagai pelajar biasa gitu ya. Nggak perlu yang punya, ini kan kalau kita berbicara nama, contoh-contoh yang memang pada akhirnya menjadi motivasi. Tetapi juga banyak, mungkin di tetangga kita, teman-teman kita yang sudah pinter-pinter kembali ke Indonesia yang menjadi membangun Indonesia. Jadi kalau buat saya, siapapun itu dimanapun dia berada, tetap darahnya adalah darah Indonesia. Kalau ditanya lah dari mana, where are you come from? So dia akan bilang Indonesia, dia nggak akan bilang Tangerang, dia nggak akan bilang, mungkin kalau Bali is most common ya internasional, tetapi kalau di ngomong Tangerang, Magetan, terus bingung gitu. Tapi where we are talking Indonesia, oh oke gitu kan. Everybody knows. Iya, jadi mau tidak mau memang darah kita adalah Indonesia. Nah, sudah kembali bersama kita Bapak Bupati Magetan. Ya Mbak. Jadi menyambung tadi bahwa Mario itu sudah dijanjikan ya mau kita fasilitasi sampai sekolah S3 gratis nanti. Wow. Mario itu. Iya, jadi di Universitas Negeri Surabaya.
salah satu universitas yang ada fakultas keolahragaannya, salah satu center excellence-nya adalah olahraga di sana. Sehingga nanti Mario mendapatkan bekal yang memadai ya, seandainya nanti sudah tidak menjadi atlet lagi gitu. Jadi kita mulai dari SMP kemudian SMA yang bersangkutan memang sudah dapat privilege untuk sekolah jarak jauh ya. Karena apa? Karena Mario sejak SMP itu sudah mengikuti sirkuit di Asia gitu ya. Dan Magetan juga beruntung saat ini tidak hanya Mario, sekarang ini ada Ananta namanya yang sudah mengikuti sejak Mario yang sudah di tingkat Asia gitu. Wah, ini luar biasa ya Pak. Bagaimana sebetulnya anak muda yang bisa membawa nama harum Indonesia bahkan daerahnya. Iya, iya. Jadi pokoknya. Iya. Oke, kalau tadi kita lihat memang beliau lahir dari keluarga yang memang punya turun, kan dibilang buah tidak jatuh jauh-jauh dari pohonnya, dan ini kita lihat juga. Nah, tapi bagaimana sih dampak kedua putra-putra daerah gitu ya, yang mempengaruhi juga untuk adik-adik kita yang lainnya nih sebagai pemicu supaya mereka juga bisa berkarya dan memiliki suatu prestasi untuk Magetan secara khusus. Apa sih pemerintah lakukan dalam hal ini? Oh ya, jadi begini Mbak, kebetulan ya saya bertemu sama orang tuanya, almarhum Mas Hartoto itu adalah orang tua Mario, ya sangat luar biasa. Satu saat saya bilang sama Mas Hartoto, panjenengan ini adalah orang tua yang sangat luar biasa, yang menjungkir balikkan cara berpikir mainstream orang tua, khususnya di Mataraman di tempat saya. Orang di Mataraman, orang Jawa utamanya, keberhasilan orang tua itu diukur dari keberhasilan anak. Dan anak itu biasanya dididik, kalau kita lihat di salah satu buku Clifford Gates itu ya, bahwa orang Jawa itu adalah orang priayi, cita-citanya jadi priayi, jadi pekerjaannya halus gitu ya. Oleh sebab itu kudangannya itu biasanya jadi dokter ya, jadi insinyur, yang pekerjaan-pekerjaan halus gitu. Nah, sehingga orang tua Mario ini menjungkir balikkan cara berpikir mainstream bahwa tidak seperti itu orang sukses itu. Jadi pembalap pun itu mempunyai prospek yang bagus. Apalagi ya balap motor itu tidak terlalu memerlukan postur tubuh. Misalkan basket kan harus tinggi. Sampai kapanpun, mohon maaf ya, mungkin 5 generasi lagi Indonesia baru punya generasi yang tinggi-tinggi yang bisa bicara dengan basket gitu ya. Sampai saat ini ya enggak mungkin lah kita bisa berbicara untuk basketball. Tetapi dengan motor ini kan tidak terlalu memerlukan postur tubuh gitu ya. Seperti sepak bola dan yang lain juga postur tubuh, tapi ini tidak. Ya, sehingga ini bisa membuka wawasan bagi anak-anak muda, khususnya di Magetan dan juga Indonesia, bahwa orang sukses itu bisa jadi apa saja, asal profesional. Ya, di antaranya adalah sebagai pembalap, seperti yang dilakukan oleh Mario. Ini yang hanya sayangnya begini Mbak, ini sayang sekali. Saya kemarin ini agak saya nambah ya, walaupun belum ditanya gitu ya, mungkin nanti tidak akan muncul pertanyaan itu gitu. Kemarin kebetulan saya di Lombok, luar biasa Lombok. Jadi dengan adanya sirkuit Mandalika ini pada waktu kualifikasi kemarin aja saya kesulitan masuk ya, karena begitu penuhnya ya, berkilo-kilometer macet gitu ya. Nah, saya beruntung pada hari Minggu kemarin saya menjemput karena Mario adalah putra Magetan, Ibu Gubernur juga hadir memberi support. Saya diminta untuk menjemput di bandara sehingga saya ikut rombongan VIP ya. Kemudian masuk agak dekat. Saya membayangkan kalau misalkan saya sebagai penonton biasa, perjuangannya sangat luar biasa untuk nonton itu aja ya. Belum cari tiketnya ya, jadi parkirnya jauh, harus pakai shuttle bus ganti-ganti gitu ya. Sudah turun dari shuttle bus nanti mau masuk Mandalikanya antri panasnya minta ampun gitu ya. Jadi
perjuangan yang sangat luar biasa, baru mau lihat aja. Nah, salah satu kelemahan kita, ya, Mario ini adalah anak yang sudah di tingkat dunia, sudah masuk 20 besar, ya, Moto3 ya. Itu adalah 250 cc ya, yang itu kan ada Moto3, Moto2 dan MotoGP. MotoGP kan 1000 cc. Nah, Mario ini 250 cc. Nah, Mario ini kan sudah kelasnya kelas dunia. Tapi mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Saya berdiskusi dengan Ibu Gubernur sampai melontarkan kalimat begini, mohon maaf ini. Kita ini kan tinggal menerima proses menjadi Mario saat ini itu pemerintah kan sangat kecil ya, peran sertanya itu masih relatif kecil lah gitu ya. Jadi ambil contoh misalkan kalau atlet PON, atlet bulu tangkis ya, atlet sepak bola itu dilakukan pemusatan latihan yang biayanya mahal gitu ya. Nah, Mario ini pemerintah itu hampir kecil lah. Hanya sponsor-sponsor pribadi-pribadi yang selama ini menopang si anak ajaib dari Indonesia ini. Nah, saya belajar dari Messi ya, pemain sepak bola top dunia saat ini ya. Dulu waktu jadi Argentina, pemain bakat dari Barcelona itu melihat ini anak ajaib ini. Nah, kemudian karena dia ada kelainan genetik untuk hormon pertumbuhannya, tidak akan besar, ya tidak bisa menjadi tinggi. Kemudian dilakukan suntik hormon di Spanyol. Kemudian disekolahkan di La Masia di Barcelona. Orang tuanya dibajak ke sana, ya sehingga Messi ketika tumbuh pemain sepak bola top sekaligus pribadinya juga top. Berbeda dengan Mario. Mario ini kasihan sekali. Sejak SMP dia itu sendirian. Di Asia, dikontrak di sana, orang tuanya tidak mendampingi. Di Spanyol juga tidak ada yang mendampingi. Dan pemerintah tidak memberikan sponsor untuk ibunya atau kakaknya yang mendampingi. Anak seusia ini coba bayangkan. Saya kemarin berdiskusi dengan Ibu Gubernur. Seperti ini ya. Jadi si anak ini sudah kalibernya dunia, mestinya pemerintah ikut cawe-cawe mencarikan sponsor, ibu atau kakaknya sering lihat ke sana mendampingi beberapa hari dan seterusnya, sehingga nantinya Mario itu selain prestasinya bagus juga pribadinya matang gitu ya, karena didampingi orang-orang terkasih ketika memerlukan curhat, ada yang dicurhati. Coba bayangkan sekarang ini di negara lain anak seusia itu sendirian gitu ya di Spanyol sana. Coba bayangkan ya kita yang di sini ya, gitu. Ya. Kita sebagai orang dewasa aja mungkin nggak ragu ya Pak ya kalau ke luar negeri sendirian gitu, apalagi. Iya kan ini anak seusia itu. Inilah yang kemudian kami perbincangkan dengan Ibu Gubernur kemarin di sela-sela ketika kita mau berangkat ke sana. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan pagi hari ini juga boleh mengetuk pintu hati siapapun yang mendengarkan, dan saya yakin memang tidak hanya di motor atau Mario saja, tetapi juga banyak hal-hal lain di dalam dunia olahraga yang perlu sekali menjadi perhatian, karena di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat tentu bisa menjadi membawa nama bangsa dengan baik. Nah, bersama kita sudah hadir Bapak Bupati Lombok Barat, Bapak Haji Fauzan Khalid. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Apa kabar? Suaranya belum terdengar, Pak. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oke, pertama mohon izin Bapak, seperti biasa Nasional ISMI selalu memanggil narasumbernya dengan kakak. Berkenankah Bapak dipanggil kakak untuk kali ini di dalam jam tayang kami? Oke, selamat untuk berhasilnya kegiatan Mandalika yang baru saja kita sama-sama nikmati dan keseruan-keseruannya. Boleh dong bertanya sedikit nih sama kakak. Apa sih yang dirasakan ini? Tadi udah denger ya, ada sedikit curahan gitu. Bagaimana
penuhnya, susahnya gitu ya, tetapi perjuangan yang untuk sampai nonton gitu, melihat itu perlu perjuangan. Memang sesuatu yang nikmat itu harus diperjuangkan dulu ya. Nah, bagaimana ini perasaan yang ada gitu? Karena saya lihat juga pemerintah pusat terus-terusan gitu ya menggerakkan masyarakat untuk mensukseskan kegiatan ini dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, apa sih yang Bapak dapatkan dari peristiwa ini sebagai evaluasi tentunya? Oke, saya kira pertama terima kasih saya sampaikan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kalau ditanya ya itu kira-kira tidak bisa digambarkan. Asik. Saking excitednya. Jadi bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, hadirin semua, kami ini 2018 kena gempa. Ya. Pariwisata terpuruk. Ya, 2018 kami kemudian Januari Februari 2020 mulai normal. Maret datang Covid. Terpuruk lagi, bahkan jauh terpuruk dari peristiwa gempa bumi. Nah, kemarin dengan adanya MotoGP berlipat-lipat kebahagiaan yang kami rasakan karena memang akibat-akibat dari musibah yang kami terima sebelumnya. Karena itu ya pertama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wapres, seluruh jajaran kabinet, seluruh pemerintah pusat yang telah sangat memperhatikan NTB ini khususnya Lombok, lebih khusus lagi Lombok Barat. Jadi kemarin itu benar-benar luar biasa dan menambah semangat kami untuk kembali membangkitkan lagi pariwisata di Pulau Seribu Masjid ini. Amin. Ya. Silakan, Cok. Oke, mohon maaf Bapak, saya panggil Kak juga. Saya penasaran sebenarnya ini, dari pertama Mandalika itu muncul, sebenarnya ide pembangunan sirkuit Mandalika itu pencetusnya siapa? Kemudian kenapa mesti Lombok ini? Apa yang kelebihan apa yang dimiliki oleh Lombok ini dibandingkan mungkin daerah-daerah lainnya di Indonesia? Mungkin ini seperti out the box ya Mbak Kak Yohana ya. Jadi saya keingintahuan saya ini sudah dari kemarin-kemarin gitu Bapak Bupati. Jadi mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, pertama Lombok ini di tengah-tengah dia. Di baratnya ada Bali, di timurnya ada Labuan Bajo. Kemudian di tengahnya ada Lombok. 3 lokasi ini sangat memiliki potensi yang luar biasa terkait dengan pariwisata. Alamnya indah, ya, masyarakatnya sangat ramah, sangat welcome dengan industri pariwisata, sangat menghargai pluralisme, dan memang pariwisata sejak awal menjadi andalan di Pulau Lombok ini, khususnya di Kabupaten Lombok Barat. Kalau ditanya alasan memilih, saya tidak tahu. Ya karena ini murni kebijakan dari pemerintah pusat. Nah karena itu saya ulangi lagi rasa terima kasih saya, ungkapan terima kasih saya kepada pemerintah pusat. Memang ini prosesnya sangat lama. Ya, untuk pariwisata di NTB ini memulai sebenarnya dari Lombok Barat, di mana saya kebetulan menjadi bupatinya. Itu wilayahnya di wilayah Senggigi. Kemudian mulai dikembangkan sekitar tahun 90-an, tahun 95 itu Lombok Tengah. Jadi di Lombok Tengah di tempat sirkuit ini itu mulai dirintis sekitar awal-awal tahun 90. Kalau saya tidak salah ingat waktu itu gubernurnya Pak Warsito. Ya, Pak Warsito kemudian terus dilanjutkan sampai dengan bisa mulai terrealisasi itu di zaman gubernurnya TGB. Gubernur TGB 2 periode kemudian dilanjutkan oleh gubernur yang sekarang yang alhamdulillah kami Bupati Wali Kota se-NTB khususnya di Pulau Lombok sangat membackup untuk pengembangan pariwisata ini. Dan kebetulan sekali lagi alam kami sangat indah.
di luaran itu saya sering menyampaikan Lombok ini diciptakan oleh Tuhan waktu Tuhan tersenyum. Saking indahnya, saking excitednya. Dan ini juga kan disampaikan juga oleh para pembalap dari kesaksian para pembalap dunia MotoGP kemarin. Iya. Oke. Satu lagi, Kak Yo, saya ingin bertanya sama Bapak. Nah, ini kan dipilih namanya itu Mandalika. Nah, mungkin ada sejarahnya nggak, Pak? Kenapa mesti namanya Mandalika? Apakah karena memang tempatnya bernama Mandalika atau karena ada hal lain, Bapak? Oke, mudah-mudahan saya diberikan izin oleh masyarakat Lombok ini untuk menjawab. Karena kebetulan lokasi ini kan Lombok Tengah. Nah, saya Bupati Lombok Barat. Tetapi yang pasti ya Mandalika itu nama putri. Ya. Nama putri yang sangat cantik, yang sangat banyak sekali dulu putra-putra raja yang ingin mempersunting yang namanya Putri Mandalika ini. Nah, karena putri ini tidak mau mengecewakan. Kalau memilih salah satu, yang lain kan kecewa. Nah, karena dia tidak mau mengecewakan pangeran-pangeran yang ingin mempersunting Putri Mandalika ini, kemudian dia membuang diri ke laut. Nah, itulah yang kemudian sekarang menjadi Nyale itu. Menjadi Putri Nyale. Jadi ini legenda di Lombok ya, dan lokasi persisnya itu di kawasan Mandalika di Lombok Tengah. Dan ini nama putri. Jadi sangat menarik. Nama sirkuit yang olahraga ini biasanya itu oleh pria, nama sirkuitnya itu nama putri cantik yang ada di Lombok. Jadi ada unsur feminismenya kemudian. Saya kira itu. Iya, baik Bapak. Ya, lanjut Kak Yo. Bertanya kembali kepada Bapak atau Kakak ya Kak. Jadi berbicara Lombok gitu ya. Kita tahu memang tadi seperti dikatakan sempat mengalami guncangan yang cukup hebat, baik itu dari gempa maupun pandemik yang merata di dunia. Ya. Tetapi Lombok kembali bangkit dan hari ini dibuktikan dengan nyata keberhasilan. Kenapa dibilang berhasil terlepas dari cerita-cerita apapun ke perjuangan-perjuangan yang ada di belakangnya, tetapi kita lihat melalui Lombok juga dunia wisata olahraga kembali internasional lirik. Nah, setelah kegiatan Mandalika di MotoGP, apalagi sih yang dipersiapkan untuk internasional event-event berikutnya dan bagaimana evaluasi yang terjadi bisa dibawa untuk memperbaiki atau menyempurnakan untuk di event berikutnya? Oke, terima kasih ya. Memang kita tidak boleh hanya mengandalkan event MotoGP. Harus ada event-event lain yang kemudian bisa menarik para wisatawan untuk datang ke Lombok, ini khususnya ke Lombok Barat. Insya Allah kami kakak, saya ikut panggil kakak juga jadinya ya. Kalau kakak ya bulan Juli itu akan ada surfing internasional di Lombok Barat. Wow. Di Pantai Bangko itu di wilayah selatan Kabupaten Lombok Barat. Ini sudah diputuskan oleh Bapak Menteri Pariwisata termasuk oleh panitia. Ya, saya ulangi, akan ada surfing internasional bulan Juli. Kemudian ada agenda tahunan kami yang libur selama COVID. Itu ada Senggigi Sunset Jazz. Itu bulan November, insya Allah. Ini sebenarnya agenda tahunan. Tapi karena COVID libur 3 tahun. 2 kali liburnya. 2020, 2021 tidak bisa diselenggarakan karena COVID. Insya Allah Senggigi Sunset Jazz ini akan kita mulai lagi adakan di tahun 2022 ini dan bulan November. Kemudian yang lain, kami lagi terus mendiskusikan ya, kemungkinan kami mengadakan Senggigi Marathon Internasional. Insya Allah ini lagi kami diskusikan dengan beberapa EO, mudah-mudahan bisa terselenggara. Selain event-event yang saya sebut tadi, itu ada event-event budaya yang kaya akan nilai-nilai yang menjadi budaya kita. Salah satu contoh yang ingin saya kutip itu ada namanya tradisi perang topat di kami. Ya, itu
bulan pertama tahun Islam. Itu biasanya awal Desember atau akhir November. Nah, Perang Topat ini menarik, Kakak. Jadi dia kita selenggarakan di sebuah taman. Ya, di sebuah taman namanya Taman Lingsar. Di dalam taman itu ada 2 tempat ibadah. Ada pura untuk umat Hindu dan ada musola untuk umat Muslim. Nah, Perang Topat ini sejak awal sampai akhir itu keseluruhan prosesinya itu melibatkan 2 agama. Agama Islam dan agama Hindu yang kemudian diakhiri dengan perang. Antara umat Hindu dengan umat Islam berperang di dalam taman itu, tetapi perangnya itu bukan pertumpahan darah. Perang saling lempar dengan ketupat. Nah, ini akhir November atau awal Desember. Ini saya kira ini cerminan budaya toleransi yang sangat luar biasa dari masyarakat kami di Lombok Barat ini. Saya kira itu beberapa event yang kami siapkan. Menarik sekali ya Kak Yo ya. Sekali ya, Saya Kak. sendiri Jadi pernah pengen ke Lombok kan? Ya, saya pernah Kita undang. Iya. Asik. Terima kasih. Siap menjadi MC untuk tahunan juga. Siap. Siap Kak Yo. Sedikit mungkin Kak Yo, karena beberapa menit lagi. Jadi Bapak Kak Wilson, jadi terkait dengan pelaksanaan MotoGP ini, jadi apa mungkin harapannya untuk kedepannya? Dan apakah ada kelanjutan dari pembangunan ini? Apakah nantinya akan dikelola oleh pihak ketiga ataukah oleh pemerintah? Mohon informasinya. Ini saya nggak bisa jawab ini. Karena beda daerah ya Bapak ya. Sebenarnya kan penyelenggaranya itu bukan Pemda. Iya. Penyelenggaranya itu adalah ITDC, MGPA. MGPA itu juga dibentuk oleh pemerintah pusat. Nah, kami hanya membackup, kami hanya membantu hal-hal yang dibutuhkan oleh ITDC maupun oleh MGPA. Tetapi untuk keberlanjutan acara, kebetulan tadi saya pagi itu sudah buka link media, itu katanya Dorna itu sangat puas dan positif 2023 itu akan kembali. Wow. Selamat Bapak. Terima kasih. Keren sekali. Oke, tidak terasa memang sudah 4 menit di penghujung acara. Pengen sekali ngobrol banyak. Mungkin nanti kita atur waktu lagi. Namun sebelumnya Kita saya undang ke Lombok Barat. Baik, Siap, laksanakan. Saya reunian lagi. Ya, saya ingin sekali mendengar dari Kak Suprawoto. Kira-kira harapan apa atau ingin disampaikan pada saat hari ini, didengar dari Aceh sampai Papua, sehingga bisa menjadi contoh akan lahir pemuda-pemuda, pemudi juga yang membawa nama harum daerah. Silakan Kak Suprawoto, sebelumnya habis ini saya harus kembali memanggil Bapak. Masih di mute, Kak? Sekali lagi saya sampaikan bahwa Mario ini membuka kita cara berpikir mainstream dan memberikan best practice bagi anak-anak muda bahwa ada sebuah profesi yang sangat menjanjikan dan itu dimungkinkan dan menjadi pionir adalah Mario. Dan Mario saat ini sudah menduduki ranking Moto3 GP itu ranking 20. Ini sangat luar biasa. Yang saya ingat di dunia tenis, dulu tenis lapangan itu Yayu Basuki itu pernah menduduki ranking 20 dunia ya. Ya ini sangat luar biasa. Artinya selain bulu tangkis ya yang sudah berbicara di tingkat dunia, ada profesi-profesi lain yang sangat menjanjikan dan itu sangat mungkin ya dicapai oleh anak-anak Indonesia. Ya, terima kasih ya. Kak. Ya. Dan mungkin untuk harapan atau cita-cita yang ingin disampaikan oleh Kak Fauzan yang
berkaitan dengan Lombok Barat atau Lombok secara khususnya untuk kita didengarkan dari Aceh sampai Papua pada pagi hari ini. Apa yang bisa menjadi penularan hal-hal yang positif yang dapat dilihat dari Mandalika? Oke, sekali lagi terima kasih ya. Pertama, untuk sebuah event, apalagi internasional, itu dibutuhkan kebersamaan. Dibutuhkan kerja gotong royong antar semua stakeholder, tidak hanya pemerintah, tetapi juga swasta, bahkan termasuk dengan masyarakatnya. Salah satu keuntungan kami di Lombok ini adalah karena kebersamaan dari masyarakat itu. Rasa senasib sepenanggungan, kemudian rasa sangat senang menerima tamu gitu. Jadi ada semacam tradisi di Lombok ini, tamu itu apa ya, orang yang sangat dihormati. Dan yang berikutnya ya, khusus untuk pelaku industri pariwisata ini juga sangat dibutuhkan kerjasama itu. Ya, alhamdulillah kakak ya, kami di Lombok Barat itu dengan pelaku perhotelan itu sekali sebulan itu mengadakan gathering dengan semua pelaku pariwisata. Dan yang sangat membanggakan, masing-masing pelaku itu rebutan jadi tuan rumah. Nah, ini artinya kebersamaan ini sangat dibutuhkan, termasuk dalam konteks menyelenggarakan event, lebih-lebih event internasional. Berikutnya ya, saya mengundang semua masyarakat Indonesia dan bahkan semua masyarakat dunia untuk rame-rame datang ke Lombok. Ya, rame-rame datang ke Lombok, rame-rame berwisata ke Lombok, bisa nikmati alamnya, bisa nikmati kulinernya, bisa menikmati keramah tamahan masyarakatnya, dan juga tentunya ikut menyaksikan, ikut mengalami adat istiadat dan budayanya. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Haji Fauzan Halid, Bupati Lombok Barat, dan juga Bapak Dr. Andes Suprawoto, SHMSI Bupaten Magetan, yang pada pagi hari ini menjadi narasumber Mandalika untuk Indonesia dalam Nasional ISMI. Layanan Nasional ISMI edisi hari ini juga disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiar Publik Lokal LPPL Radio, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang kita kenal dengan Indonesia.persada.id, meliputi RPKD Denpasar Bali, Suara Giri Menang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Magetan Indah Jawa Timur, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Tangerang Radio Banten, Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur. Dimensi Baru Lampung, Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi, Sendawar Kutai Barat Kalimantan Timur, Odan Batubara Sumatera Barat, Suara Jombang Jawa Timur, Radio Guyub Rukun Tulungagung Jawa Timur, PAS Lampung Tengah Lampung, Purba Sora Tasikmalaya Jawa Barat, RSPD Ngada Nusa Tenggara Timur, Suara Pacitan Jawa Timur. Sawalunto FM Sumatera Barat, Suara Madiun Jawa Timur, Citra Lestari Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Merapi Boyolali Jawa Tengah, Radio Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Blambangan Banyuwangi Jawa Timur, Bromo Kabupaten Purbolinggo Jawa Timur, Langkisau Pesisir Selatan Sumatera Barat, Suara Lamongan Jawa Timur. Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Deli Serdang Berseri, Deli Serdang Sumatera Utara, Abdi Persada Provinsi Kalimantan Selatan, Kartini Jepara Jawa Tengah, RTFM Sukoharjo Jawa Tengah, Bintan FM Provinsi Kepulauan Riau, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Singosari Brebes Jawa Tengah, Singosari Pabuyangan Brebes Jawa Tengah. Purwodadi Grobogan Jawa Tengah.